Kuliah. Oke, sambil nunggu, kemarin kita sudah membahas ya konsep inti pemasaran. Kenapa saya mulai dari awal walaupun misalnya di PPT tidak ada. Jadi kembali lagi diingatkan saya mengajar tidak terlalu orientasi kepada PPT. PPT silahkan saja dicari sendiri bahan ajarnya karena banyak. Tapi saya juga di situ akan masuk proses pendidikan. Jadi ya di PPT tidak akan ada cerita yang minggu lalu, tidak akan ada contoh-contoh untuk apa namanya memahami teori dasar untuk pemasaran ini ya. Masih ingat nggak konsep inti pemasaran dari mana sampai mana? Siapa yang masih ingat nih? Saya catat. Ya ini Boleh Bu. ya Redmi ya. Redmi. Kamu Oh tuh iya Bu, gimana sih Redmi Note? Makanya saya kaget kok Redmi saya Note. ganti HP Bu, lupa tadi. Oh, HP baru. Enggak Bu, tadi yang punya HP teman, yang tadi tempat saya rusak. Oke. Iya, Disebut namanya supaya saya catat. ya Bu, Duta Ramadan Mubarak. Duta, oke. Karena ini kelas PBL ya, aktivitas kalian itu betul-betul tercatat, project based learning, tekno ini, sehingga tidak terlalu kepada penilaian UTS UAS itu sedikit banget ya. Silakan Duta, ingat nggak? Ya, mungkin yang pertama dari kebutuhan ya Bu. Ya, terus, Kebutuhan, terus habis itu jadi keinginan, terus, setelah itu baru ke permintaan, ya, terus habis itu ke penawarannya gitu. oke, bagus ya. Berarti selama ini sudah cukup menyimak ya penjelasan saya. Sebentar saya ambil pulpen dulu ya. Izin rename ya Bu, saya lab sebentar. Oke, baik. Yang lain ada yang berbeda pendapat atau sependapat sama Duta? Sama Bu. Sama ya, oke, bagus. Nah, sehingga ketika ada pertanyaan ya, mulai dari mana sih kalau saya mau bisnis? Anda udah paham ya? Mulai dari mana sih kalau mau bisnis? Nah, itu Anda sudah paham. Mulailah dari mengkaji tadi ya, apa namanya, konsep inti pemasaran. Mulailah dari need, want. Kalau need, want mah udah pasti Bu, kebutuhan pokok lah gitu ya. Need sih kalau pasti kebutuhan pokok. Nah, want-nya, nah kita pelajari want-nya karena pembentuk permintaan adalah karena adanya want. Karena adanya want lah maka terbentuk permintaan. Bolak-balik ya. Nah, gitu. Jadi nanti kalau ada permintaan, ada penawaran, jangan terbalik. Jangan ada need, ada want, ada penawaran. Loh, nggak nyambung gitu. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba muncul, gimana kira-kira mulai dari mana ya kalau kita mau bisnis, ya bikin aja. Kan saya hobi makan apa misalnya roti goreng, ya bikin aja. Nah itu kembali kita sudah ingatkan kemarin, itu berarti orientasinya produk. Kalau orientasi produk itu kita gambling, bisa laku, bisa tidak. Ya gimana nanti? Tidak ada orang bisnis perencanaannya. Perencanaan bisnis gimana nanti Bu? Bisa laku, bisa tidak? Ya nggak ada lah. Kalau orang berbisnis pasti udah merencanakan mendapatkan keuntungan marketable, profitable. Ya, bisa dijual di pasar dan menguntungkan. Ada nggak yang marketable tidak profit? Ada. Kalau dibeli, tapi kita nggak bisa memperhitungkan, nggak bisa melakukan apa namanya menghadapi persaingan dan sebagainya. Laku dengan harga murah misalnya. Ya, tapi kalau marketable ya pasti profitable gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan ini pasti pertanyaan dasar. Biasanya begitulah dari pengalaman saya mengajar ya. Pasti begitu, mulai dari mana ya Bu? Ya nggak usah bingung-bingung, pelajari pasarnya dulu. Produk kita hampir 95% yang ada di dunia adalah orientasi pasar. Kalau orientasi produk ada, tapi ya produk-produk yang high tech gitu ya, yang pesawat tempur jangan diomong-omongin dulu, nanti pesaing pada bikin dulu baru kenalkan kecanggihannya. Farmasi gitu ya.
Nah itu kadang-kadang bikin dulu obat-obat yang memang dibutuhkan mau nggak mau gitu ya. Oke, nah sekarang itu kita akan masuk ke ini ya, ke STP 4P. Ini masih ada yang admit. Nah ini kan tadi saya kembali lagi ya, need gitu ya, ada need, want gitu ya, dari want terus ke demand dan supply ya. Ini nanti mau muter lagi nih, habis terpenuhi kepuasan, ini kan nanti akan puas gitu ya, kalau kita sebagai konsumen ya akan puas. Nah kembali lagi setelah puas ya minta lagi, apalagi yang diminta ya nggak tahu, lain lagi gitu ya, beda-beda lagi, sehingga ini akan muncul terus, pasar akan bergerak terus. Ya apalagi di agribisnis ya, pasarnya PPS, masih ingat nggak mungkin? Pasar persaingan sempurna. Jadi boleh aja keluar masuk orang pembeli penjual itu bebas. Beda dengan monopoli. Monopoli itu ya hanya satu produsennya, konsumennya banyak. Contoh PLN misalnya ya, masih monopoli. Tapi kalau kehidupan sehari-hari, barang hari-hari, kebutuhan hari-hari, nggak bisa kita paksa, jangan masuk dong, itu nanti tambah saingan dong saya gitu. Nanti persaingan makin ketat, nggak usah lah masuk situ, nggak bisa. Ini persaingan, pasar persaingan sempurna, keluar masuk bebas, mau besok ada, besok nggak ada, mau tiba-tiba ada 10, tiba-tiba hilang 10 ya, itulah pasar yang terbentuk ya. Sehingga nah dari sini, ini pelajaran minggu sekarang ini sebenarnya adalah ke strategi. Setelah ini dari data demand dan dari data supply ini akan terbentuklah namanya peluang pasar. Masih ingat nggak? Apa rumus peluang pasar jadinya? Ada yang tahu peluang pasar apa? Rumusnya? Izin masuk, Bu. Ya, siapa? Demand dikurang supply. Denada ya? Iya, Bu, Denada. Denada, oke. Demand dikurangi supply, jika positif, ini namanya peluang pasar ya. Peluang pasar tuh ini. Berarti kalau positif, itu nggak masalah. Bukan nggak masalah, justru bagus. Itu yang kita cari maksud saya ya. Itu yang kita cari. Lah kalau negatif gimana? Apa yang akan kita lakukan? Halo, mana suara yang lain? Mengurangi, Bu. Mengurangi produksi, Bu. Mengurangi produksi. Orang negatif ini belum berproduksi, ini kan masih dalam perencanaan. Akram, apa yang kita lakukan? Kemarin saya sudah jelaskan. Tidak meneruskan bisnis tersebut mungkin, Bu. Tidak meneruskan. Oh, ya udah lah, nggak ada peluang pasarnya. Udahlah, nggak jadi, bisnis itu pindah aja ke lain hati gitu ya. Tapi Bu, ini saya suka banget di produk ini. Saya passion saya udah di situ. Bisa nggak memaksakan diri untuk terus produksi? Mungkin bisa, tapi bisa pindah tempat gitu, Bu. Pindah tempat atau Pindah skema, Bu. pindah skema atau mau yang itu, mau yang itu. Ubah strategi, Bu. Nah, inilah muncul nanti yang hari ini kan kita bahas, kemarin juga udah sedikit dibahas ya, STP 4P. Jadi ya kita clearkan lagi. Oke, ulangi ya. Nah, makanya peluang pasar ini sangat penting. Demand dikurangi supply. Ya, ini sangat penting untuk mengetahui peluang pasar. Ya. Nah, dari peluang pasar ini kita bisa menentukan nanti berikutnya STP dan 4P. Sekarang pertanyaan saya, dari mana data ini diperoleh? Data demand, data supply dari mana? Karena kalau datanya salah, keputusan kita salah. Nah, ini yang seringkali saya sampaikan berkali-kali dan betul-betul ini mohon diperhatikan ya, mohon dicermati. Jangan bikin asal-asalan. Bu, data demand-nya 1000, supply-nya 500 ya. Jadi saya 500. Dari mana data 1000? Ya katanya Bu. Dari mana supply-nya? Ya kira-kira. Lah, nggak ada yang bisa seperti itu. Kalau gitu mah siap-siap bangkrut lah. Nggak benar itu. Nanti ini akan dikomplain oleh yang bukan bidangnya. Jadi saya sampai saat ini nih ya, bukan setahun 2 tahun, sampai saat ini selalu mendapat komplain. Seperti analis usaha misalnya. Bu, analis usaha ngapain sih? Hanya di atas kertas tuh nggak benar Bu. Saya katanya untung 1 miliar. Tahu-taunya rugi 100 juta. Jadi seperti menyalahkan teori, seperti menyalahkan ilmu. Jangan lupa ya, ilmu bisnis ini juga ada level S3-nya sama dengan ilmu nuklir.
Kalian kan kalau ilmu nuklir keren, ilmu geologi tambang minyak keren, ya ilmu-ilmu yang apa namanya yang teknis keren sampai S3 gitu ya. Kalau bisnis mah gitu-gitu aja cetek. Nah gitu-gitu aja kemarin kita bahas satu kata aja pasar konsep intinya sampai berkali-kali belum tentu lagi di kelas ini sekarang ada yang betul-betul ingat dari mulai need one tadi. Saya di kelas kemarin juga gitu, saya tanya lagi pada nggak tahu. Kalau saya absen kebetulan aja ini ada volunteer yang jawab. Nanti kalau saya sebut, coba misalnya siapa ya di sini. Sampel deh, sampel. Ini coba Taufik, Taufik. Konsep inti pemasaran apa Taufik? Halo Taufik. Taufik nggak ada ya? Ada. Taufik nggak ada suaranya? Taufik ada nggak? Hadir nggak? Nggak ada ya, saya coret nih. Taufik tidak ada. Hafiz? Hafiz? Iya, Bu. Ya. Taufik tidak ada. Hafiz, silahkan jawab pertanyaan saya. Kalau konsep inti pemasaran ya, Bu ya. Ya. Itu yang tadi, Bu, yang diawali dari kebutuhan. Apa? Dari kebutuhan lalu jadi keinginan. Ya. Habis itu bakal ada yang namanya permintaan dan diakhiri dengan penawaran, Bu. Oke. Satu lagi tes deh. Alia Zahra. Iya, Bu. Ya. Jawab pertanyaan saya. Yang mana ya, Bu? Nah, kan terbukti nih. Yang mana ya? Dari tadi saya udah ngomong dari mulai berapa menit yang lalu itu lagi udah saya pikir udah 10 kali ngulang kali. Itu lagi. Masih juga bertanya yang mana. Nah, kan terbukti kan bahwa di kelas ini tidak semua memperhatikan. Bahkan saya punya bahkan mungkin gini nih. Anda ini. Sebentar ya. Ibu, maaf. Ya. Itu Naufal katanya mic-nya rusak, Bu. Oh ya, Taufik Di saya dompet. udah baca. Ya, saya udah Ya. baca Taufik ya. Oke. Saya udah baca, saya baru mau komentar itu. Saya udah baca bahwa kamu bermasalah dengan ininya ya. Sebentar, saya seling dulu. Mana ya? Ini harus stop share dulu ya. Stop share dulu. Nah kan masih ada yang gelagapan ditanya ini udah berapa menit, itu udah 15 menit. Ngomongin itu dari tadi saya belum mulai itu aja terus utak-utik ya, masih juga ada yang tidak menyimak ya. Oke, bentar. Mana ya saya nyari nih? Kok nggak ada sih? Bentar saya tinggal. Oh ini. Oke, lanjut. Mungkin saya duga kalian begini, kelihatan nggak? Halo? Saya intermezzo aja, ternyata saya dapat begini. Jangan-jangan begini nih kalian. Karena kemarin juga di kelas itu ada satu orang tuh yang saya sudah sampai 30 menit masih ketinggalan linknya. Semoga tidak ada. Semoga tidak. Tapi tadi terbukti ya ketika saya tanya-tanya, ya kalau memang mic-nya bermasalah ya segera di chat. Saya baca kok tadi seperti Taufik ya. Mau ganti device boleh gitu. Tapi nggak usah ganti device juga nggak apa-apa. Tapi yang penting dikomunikasikan. Tapi tadi Zahra ditanya-tanya apa ya Bu lah. Tadi ngapain aja gitu kan.
Nah ini ya, saya kira juga ini apa ya, sengaja saya sampaikan. Jadi kita tahulah gitu ya, beberapa mahasiswa tahu tidak di kelas ini tidak ya nongkrong terus, tapi saya juga apresiasi ada juga yang beberapa bahkan on cam dari awal sampai akhir. Seperti halnya saya. Saya kan ya akan on cam terus, mungkin sesekali kalau hilang itu adalah sinyal gitu ya. Tapi saya juga apresiasi ada beberapa yang saya perhatikan tuh dari buka pertama itu on cam aja. Berarti dia ada dan perhatian. Tapi ada juga yang tadi dipanggil-panggil malah nggak nyaut. Kalaupun nyaut, apa ya Bu, apa. Stop. Saya Nah itu ya, jadi jangan kira kita nggak tahu lah, itu biasa. Tapi kan ini untuk diri sendiri juga. Jadi begini, kembali lagi mungkin saya mengingatkan bosen ya, pasti. Jangan lihat dosennya. Oh kalau Bu Is nanti ditayangin dia orang lagi tidur tadi, nanti dipanggil. Jangan. Jangan karena Bu Is, jangan karena Pak Tatat, jangan karena Bu Yani, jangan karena BDP, jangan karena IPB, jangan karena Pak Arif Rektor, jangan. Pikirkanlah orang tua yang ya sudah melaksanakan kewajiban. Nanti haknya kamu tinggal sudah membayar haknya, kamu punya kewajiban gitu ya, terbalik ya. Orang tua membayarkan kewajibannya, kamu menerima hak, itulah artinya kamu jangan pikir kami. Ya kami. Jadi pikirkan saja, kalau dengan saya nanti bentar lagi juga minggu depan bukan saya, nanti ketemu lagi di akhir. Nanti ketemu lagi di mata kuliah yang lain, itu pun cuma 2-3 kali. Habis itu yang nggak penelitian dengan saya bimbingannya nggak ketemu lagi. Mungkin intensitas ketemu saya itu sangat minimal. Tapi intensitas ketemu orang tua hari-hari. Sampai orang tua meninggalkan alam dunia ini. Pasti. Kalian akan selalu berinteraksi dengan orang tua. Saya udah punya anak Bu, udah punya cucu Bu. Ya tetaplah itu orang tua. Sampai kapanpun akan berinteraksi. Jadi hargailah orang tua yang sudah bersusah payah. Ya, menyekolahkanlah dengan ya dengan mengeluarkan effort yang luar biasa untuk membayar kalian supaya kalian sukses, supaya kalian karirnya bagus, supaya kalian bahagia, supaya kalian selamat gitu kan, supaya sukses lah intinya. Nah itu aja yang dipikirkan ya. Jangan kami lah, saya mah mau lihat, mau nyimak, mau tidak ya tinggal saya punya catatan aja karena nggak mungkin semuanya sama A gitu ya. Nilai satu kelas ini A karena saya nggak peduli. Misalnya ada yang merhatiin, ada yang tidak. Nanti kalian protes, Bu, nggak fair ya. Saya dari awal sampai akhir nongkrong, on cam terus aktif, tanya jawab, kok sama dengan yang tidur tadi, gitu ya. Ya kita juga berusaha untuk tanda kutip adil ya, walaupun susah, tapi kita berusaha semaksimal mungkin, seadil mungkin memberikan penilaian sehingga apapun apa yang kalian lakukan akan dicatat ya, diberikan kontribusinya. Kalau terlewat ya mohon maaf karena memang kembali lagi ya, artinya Anda sendirilah yang proaktif. Itu aja pesan saya ya, ingat saja pada orang tua. Banyak ya mahasiswa BDP khususnya yang saya tahu itu sampai mengundurkan diri gara-gara nggak bisa bayar SPP. Udah cari sana sini, udah dibantu sana sini, akhirnya mikir Bu saya akan terus begini. Saya akan repot terus setiap awal semester, mundur. Ada juga yang nunggak, tidak aktif. Kita tuh sedih banget sih, bukan tidak mau bantu ya gimana juga, kan banyak gitu loh. Ya dimanapun, di setiap fakultas ada. Nah itu yang membuat sedih sebenarnya. Padahal ada yang pinter, padahal IPK-nya bagus-bagus gitu, padahal serius, padahal dia betul-betul gitu ya. Ingin menimba ilmu gitu, bukan hanya status atau gelar. Tapi karena terkendala sesuatu hal, pada umumnya ya banyak mentok di SPP. Kalau non SPP ya saya nggak tahu karena nggak ada rekod. Tapi kalau SPP kan kita tahu ya bahwa ada ada kendala di situ sehingga ya tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan lancar gitu. Nah kalian yang alhamdulillah diberi rezeki ya, walaupun misalnya Bu saya masih nyicil dan sebagainya, itu alhamdulillah juga karena bisa diberi kesempatan masuk di dalam ruang kelas ini. Gunakan sebaiknya, jangan lihat saya ya, jangan lihat Bu Pak dosen BDP, nggak usah, wah takut sama Bu Isma suka di absen nanti diomel-omel, ini jangan. Ya jangan takut itu. Terus nggak suka kelasnya Bu Isma gitu ya, nggak bisa sama karakter dosen disuruh sama saya dengan
Bapak Ibu kalian yang favorit, misalnya ada Bapak Ibu dosen yang favorit, harusnya Bu itu sama seperti itu, jika kita semangat. Nggak bisa, adik kakak aja kalian satu perut dari ibu beda loh. Kalau yang kalian punya adik atau punya kakak yang satu perut ibu yang sama, dari perut ibu yang sama, dari ayah yang sama, tidak akan 100% persis. Ya, sidik jari aja sedunia nggak ada yang persis, bayangin berapa miliar penduduk di dunia. Ya, tapi tidak ada satupun yang persis sidik jarinya. Jadi Allah ciptakan memang berbeda. Walaupun mirip-mirip, sekembar apapun, kembar identik juga ada bedanya tuh. Nggak ada kembar identik yang 100% sama persis. Ya, jadinya artinya gitulah. Kira-kira ya, maka intinya adalah sekali lagi, jangan lihat siapa yang memberikan, tapi lihat apa yang diberikan. Ya, itu proses pembelajaran orang dewasa. Kalian mahasiswa, jadi jangan lihat apa yang diberikan, rugi sendiri kalau lihat, jangan lihat siapa yang diberikan, itu akan merugikan diri sendiri. Tapi lihat apa yang diberikan. Oke, lanjut. Ya, balik lagi ke laptop nih ya. Kita ke peluang pasar lagi. Dari mana ini data diperoleh? Pertanyaan saya tadi belum ada yang jawab. Data demand dari mana? Data supply dari mana? Kalau ini mah gampang. Ini sudah disinggung-singgung kayaknya kemarin waktu praktikum ya, kalau nggak salah, karena Bu Vina juga dapat bahannya sama gitu ya, juga mencermati apa yang saya berikan di P2 gitu ya, di praktikum yang 2. Jadi saya pikir ini bukan kata-kata yang baru, dan juga ada beberapa teman kelihatannya mengambil perilaku konsumen, kelihatannya memanggil pemasaran, ya ini baku lah, ini standar minimal lah SD-nya, ini STP 4P. Bahkan ada yang 7P, nanti saya perlihatkan di PPT-nya. Ini ada 7P, tapi saya pikir 4P aja cukup buat BDP. Kalau 7P mah biarin yang lain-lain. Jadi pertama, yang paling penting adalah basic datanya dari mana. Ini harus valid, harus akurat. Ketika data tidak valid, tidak akurat, ya itu tadi hanya di atas kertas. Saya tidak mau mendengar lagi ada pertanyaan, Bu, ini di atas kertas, atau ada pernyataan, ini di atas kertas, ini nggak perlu, ini nggak penting. Ya kalau gitu, kalian umumkan aja sedunia, bubarin nih program studi ilmu bisnis, manajemen agribisnis, bisnis, segala macam, bubar, nggak ada manfaatnya. Ada loh S3-nya, bahkan para konglomerat dan para orang-orang yang memang punya berduit lah gitu ya, saya sebutkan berduit saja, itu menyekolahkan anaknya ke Oxford University, ke Boston University, sekolah bisnis loh. Sekolah bisnis loh, berarti ada apa sekolah bisnis? Ada ilmu di situ. Sama, mau ilmu nuklir, ilmu tambang, ilmu minyak, ilmu apapun, ada level S1, S2, S3-nya ya sama selevel. Bidangnya beda, pendalamannya beda, tapi levelnya sama. Ketika ada bidang ilmu yang levelnya sama di S3, ya berarti jangan dilecehkan, jangan disepelekan, jangan dianggap mudah. Ya, kan terbukti kemarin saya tanya pasar aja sampai bahannya nggak habis, kurang waktu. Jadi artinya gini, mungkin kalau sekolah bisnis atau sekolah yang lain ada level S5, sekolah bisnis juga ada S5, berarti di situ ada ilmu. Nah, makanya ketika mempelajari konsep-konsep ini, kembalikan ke ilmunya. Jangan katanya-katanya, sehingga database ini kembalikan lagi. Gak ada lagi cerita di atas kertas ya. Kalau di atas kertas jangan salahin teorinya, salahin yang membuatnya. Buatan Akram ngaco nih, Akram nih bikin analisis susah, bikin analisis pasar nggak benar. Ya jangan salahin ilmu bisnisnya nggak benar. Salahin Akramnya nggak benar nggak, ini Akram nyari data gitu ya. Makanya pertanyaan saya silakan dijawab, data dari mana? Data demand, data supply. Kasih contoh aja. Nggak usah definisi deh, kalau definisi ribet bahasanya lain-lain. Udah contohnya aja. Contoh apa misalnya, demand-nya dari mana, supply-nya dari mana? Halo? Siapa yang nyuruh jawab? Kan ada di KPK nggak mendalam seperti ini ya. Ini ada beberapa yang ngambil KPK kan kayaknya di kelas ini. Ayo waktu berjalan terus nih. Argo waktu jalan terus. Nanti nggak tercapai Ibu, izin proses menjawab, pembelajarannya. Ya. Izin menjawab perihal dari mana, Bu? Mungkin dari referensi, misalkan itu data-data BPS gitu, Bu, pusat statistik, atau enggak data-data dari kementerian tertentu, Kementerian Perdagangan misalkan dia demand daripada suatu
Ini barang gitu bentar. Ini siapa ya? Saya student Bu. student. Oke, student kasih contoh aja deh mendingan. Kalau kayak gitu rada kurang jelas. Contoh apa? Student bisnis apa atau kegiatannya apa? Merencanakan misalkan mau saya apa? Merencanakan yang Oke. ini ya. Oke, ya apa? Misalkan saya di bidang perikanan Bu, mau bisnis perikanan Bu. Ya apa? Langsung aja. Kita tekno. Saya Langsung melihat apa? misalkan dari KKP Bu. Enggak. Sekarang gini, student mau bisnis apa? Misalnya yang BDP apa aja yang gampang aja deh, yang gampang. Jangan Ya yang Bu, misalnya bisnis ikan Bu, perikanan. ya apa? Jual ikan Bu, misalkan. Jual Ekspor ikan apa? Misalkan. Jual ikan hias. Budidaya aja, jangan jual. Oh iya, Pemasaran. budidaya Bu. Ini kan teknonya, Iya, Bu. tekno dulu apa? Budidaya. Iya Bu. Budidaya apa? Budidaya ikan nila misalkan Bu. Budidaya apa? Pemberdayaan atau pembesaran? Yang spesifik kalau mau Pembesaran. bisnis. Pembesaran. Oke. Pembesaran ikan nila. Aduh, ngaco nih. Saya ulangi lagi ya. Tadi apa namanya? Peluang demand dikurangi supply. Sekarang pembesaran ikan nila. Jangan lihat tulisan saya ya. Kalian nulis sendiri. Terus demand-nya dari mana? Data demand-nya? Dari data KKP Bu. Ya, data apa? KKP kan banyak ya. Data KKP tentang permintaan ikan nila di suatu daerah. Bentar. Siapa Indah yang ganti device? Fadli, Bu. Fadli. Oke, soalnya ada yang terlambat nih, saya nggak admit. Nggak ada dah. Oh, oke. Fadli. Sama April, Bu. April, oke. Udah? Udah? Ya? Udah Indah? Oh, sama ini, Bu. Sariatul tadi kelempar katanya. Oh, oke. Balik lagi. Nah itu ya. Ntar saya clear dulu deh, ganti warna supaya. Oke, balik lagi. Student. Kok nggak bisa ya? Tar dulu. Oh ya. Demand dikurangi supply. Tadi pembesaran ya. Pembesaran ikan nila. Ya, pembesaran Bu. Oke. Data apa dulu? Demand atau supply dulu tadi yang mau disebutkan? Data demand Bu. Data demand. Oke, data demand. Dari mana data demand? Dari misalkan Kementerian Perikanan Bu. KKP, Apa yang Bu. dicari di data di KKP? Data kebutuhan ikan nila di suatu kota, misalkan kota Cilegon Bu. Sekian. Oh, kebutuhan itu apa namanya? Yang lebih spesifik? Permintaan. Iya. Langsung aja kebutuhan itu kan need one. Need one. Jangan lagi bicara kebutuhan-kebutuhan. Kalau udah pasar, satu pasang. Ini satu pasang ketika laki-laki perempuan. Ketika kita membahas laki-laki perempuan, siang malam gitu ya. Demand supply. Jadi kalau udah pasar, ini harus sepasang. Bu, pasar itu apa ya? Demand aja? Nggak ada demand. Hanya satu sisi bicaranya. Harus berpasangan. Ada produsen, ada konsumen, ada produsen. Itu aja bolak-balik. Ada penjual, ada pembeli penjual terus gitu. Ya. Oke, jadi kita cari data ke data demand tadi ya, data demand ke KKP gitu ya. Data apa? Data permintaan. Ada nggak data permintaan ya di KKP? Oke. Terus udah cukup? Student yang lain? Suplainya dari mana? Suplainya kita dari para pembudidaya ikan nila Bu. Oke, pembudidaya ikan nila. Ya, sudah cukup? Untuk itu sudah cukup Bu. Oke, ada yang lain yang berapa? Coba yang pembesaran ikan nila dulu. Ingin mau nambahin Bu, kalau Ya. menurut saya suplainya itu bisa didapat juga dari data KKP juga Bu, data produksi. Data KKP juga. Oke, ini dari KKP juga. Jadi ada sumber data KKP, ada ini data sekunder ya. Ada juga data primer. Oke, baiklah ya. Gini, data demand, data supply harus menyesuaikan dengan
bisnis yang kita rencanakan atau yang bisnis kita miliki, ya. Jadi contoh misalnya, sekarang saya ngambil contoh, hapus lagi. Ambil contoh demand dan supply untuk pembesaran ikan nila. Nah, ini tidak bisa serta-merta menjawab seperti Suden dan teman-teman tadi. Siapa tadi yang berikut jawab setelah Suden? Fadli, Bu. Fadli, oke ya. Nah, ini harus dicermati dulu ya, ini itu apa STP-nya? Ya. Oke, siapa STP-nya? Ya, saya cari contoh. Nah, sebelum ke situ saya mau sampaikan dulu. Ini punya syarat. Ya, punya syarat bahwa data demand dan data supply harus diperoleh, harus dicari pada waktu dan tempat yang sama. Jadi harus jelas tadi datanya ya. Enggak, saya tadi brainstorming aja. Jadi misalnya ini syarat wajib ya, ini wajib dipenuhi ini, wajib dipenuhi pada waktu yang sama, tempat yang sama. Paham nggak apa maksudnya? Maksudnya kalau data demand, saya mau bisnis ikan lele misalnya ya, pembesaran ikan lele di mana? Saya cari pasar di Bandung aja, Bu. Ya udah, carilah data supply di Bandung, demand di Bandung. Jangan saya bisnis ikan lele pasarnya Bandung. Saya cari supply-nya dari Bogor, datanya demand-nya dari Bandung. Salah. Nggak tepat. Nah, itu yang tidak diperhatikan. Makanya kenapa peluang pasar itu katanya udah dihitung-hitung. Peluang pasar kok nggak benar ya? Kok ternyata nggak sesuai lah. Kembali lagi ke teorinya bahwa ini punya syarat loh mencari data ini. Nggak sembarangan loh data ini. Ya, kalau saya mau pasarnya Jakarta misalnya, ya cari data supply Jakarta, demand Jakarta. Jangan data demandnya Bogor, supply-nya Jakarta. Kalau mau ekspor juga cari data negara mana yang menjadi tujuan ekspor, ya. Nah, datanya dicari pada waktu dan tempat yang sama informasinya. Kemudian tempat yang sama, yaitu tadi. Terus waktu yang sama. Ya, jangan data supply-nya 2020, data demand-nya 2015 karena nggak ada data, Bu, di KKP. Yang ada 2015 datanya, sementara data supply 2020 ya nggak bisa. Ya, itu udah beda banget kemarin dan sekarang itu udah beda. Ya, permintaan itu berubah dengan cepat. Kalau urusannya dengan konsumen, kenapa jadi ke sini ya? Kalau urusannya dengan konsumen itu ya berubah dengan cepat. Kalau makanya bicara bisnis itu hari-hari jam-jam ya, nggak bicara uang gitu, nggak bisa kita berbeda tahun, apalagi berbeda ya hari aja juga berubah gitu ya. Nah ini, jadi apa? Ini W dan T yang sama. Ini harus terpenuhi dulu ketika mencari data demand dan supply. Kalau ini beda ya waktu dan tempatan beda seperti saya contohkan ya tidak bisa menghasilkan data yang valid dan akurat. Paham? Paham ya? Erina, paham nggak Erina? Erina ada nggak? Nggak ada. Iya, Ibu. Ya, paham nggak? Apa syaratnya untuk mencari data peluang pasar? Di waktu dan tempat yang sama, Ibu. Orvan? Orvan? Iya, Bu. Ya. Apa syaratnya, Pan? Mencari peluang pasar? Mungkin di waktu dan tempat yang sama. Kok mungkin? Udah jelas ini masih di depan mata. Apa tuh tidak melihat? Nggak ada mungkin di sini. Jawabannya pasti. Kalau mungkin tuh ragu-ragu, Anda nggak yakin. Ya. Retno, apa Retno? Retno? Iya, Bu. Ya. Iya, halo Ibu. Ya, dijawab.
Jawab pertanyaan saya tadi. Nggak nyimak ya Retno ya, udah 2 nih. Rizky, silakan Rizky. Iya, Ibu. Ya. Di waktu dan tempat yang sama. Oke. Gampang banget ya, tapi kok seperti Jahrat tadi ya Retno nih. Kemana? Saya nggak tahu, jangan-jangan yang tidur tadi di kelas ini ada ya. Oke. Itulah syarat yang harus terpenuhi. Nah, ini sebenarnya sebelum menetapkan tadi data demand yang supply yang begitu banyaknya ya, student tadi bagus student sudah menginisiasi ya tentang contoh ini bagus benar ya, karena sumber-sumber data itu bisa primer, bisa sekunder ya, bisa primer, bisa sekunder. Bisa sekunder itu apa ya, kita cari primer itu apa ya, cari sendiri data langsung kita yang diperoleh oleh diri sendiri, oleh kita dari sumber aslinya, dari sumber primer. Kalau sekunder ya kita melalui data-data dari catatan orang, dari buku, dari KKP, BPS, dari catatan penyuluhan, dari jurnal misalnya. Nah itu data sekunder. Kalau data primer ya kita langsung datang ke pembudidaya, nanya Pak produksinya berapa, langsung ke pasar nanya Pak permintaan berapa tiap hari, sehingga Bapak membeli berapa ke misalnya ke Tengkulak dan sebagainya ya. Nah, tapi sebelum itu, nah hapus lagi saya ya supaya ini. Nah, sebelum itu ketika kita menentukan tadi mencari data ini ya demand dan supply, maka selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, kita tetapkan dulu STP dan 4P-nya. Ya, paling tidak STP-nya dulu lah. Ya, masih ingat nggak STP itu apa? Segmentasi, targeting, sama dan positioning. Ya, apa itu segmentasi? Secara singkat aja, secara simpel aja, nggak usah definisi dari A sampai Z. Target pasar Bu, siapa yang mau kita tuju Bu untuk pembelinya itu Bu? Halo S. Segmenting Bu. S. Ya, S bukan target ya, S itu beda dengan. Ya, ya, artinya apa? Segmentasi pasar. Artinya? Tujuan untuk kita menjual suatu produk kita kemana gitu Bu? Bukan, itu target. Ada yang bisa bantu? Student, udah bagus. Ini Bu, mengkategorikan dan mengklasifikasi, menggolongkan Akram, gitu Bu. Oke, balik lagi Akram, student, itu lagi yang aktif, yang lain? Indah Bu, izin menjawab. Indah lagi, silahkan Indah. Membagi-bagi pasar Bu. Ya, oke, membagi-bagi sama ya dengan Akram tadi. Betul ya Akram, kalau SS itu mengelompokkan pasar, kelompok-kelompok berdasar demografis ya, lagi psikografis, perilaku, masih ingat nanti saya kasih di kuliah ininya ya. Nah, ini segmen ini ya beda dengan target ya, student. Kalau target apa? Tadi yang student pilihkan ini target. Apa yang dibidik oleh kita dari segmen yang ada? Ya. Apa yang akan kita bidik, kita jadikan sasaran, kita jadikan tujuan dari segmen yang ada. Paham? Paham itu dulu. Ada pertanyaan? Kalau saya ada pertanyaan silahkan ya. Nah, positioning ini lagi beda. Positioning adalah penempatan produk, Bu. Di mana penempatannya, BDV? Di pada pemasarannya itu untuk bersaing di pasar. Penempatan apa? Di mana? Di lokasi, jalan apa ya? Kampung apa? Kota apa gitu bukan? Bukan, Bu. Di mana tuh? Di pasar ya, maksudnya. Pasarnya siapa? Persaingan. Persaingan. Iya. Positioning. Iya. Ada yang bisa bantu Devi? Ibu izin jawab. Siapa? Nadia, Ibu. Nadia, oke. Apa Nadia? Mahdia Rosana, Ibu. Mahdia, oke. Mahdia Ya, Rosana. Itu untuk pesening itu dia untuk memposisikan produk ke konsumennya, Ibu. Di mana? Siapa yang memposisikan produk ke konsumen? Di apa ya? Maksudnya gimana sih? Ngasih tahu ke konsumen nih kalau produk saya itu adanya di Dermaga. Ini produk saya itu adanya di di Sukabumi misalnya gitu bukan? Ibu izin bantu jawab. Siapa? Fadli Bu. Fadli? Ya, Oke Fadli, apa Fadli?
Menurut saya positioning itu yang tadi kayak menempatkan posisi di benak masyarakat gitu Bu. Contoh terkenal kayak IPB kampus rakyat gitu Bu. Itu kan positioning gitu Bu. Jadi orang ternyanyi yang kalau misalkan kampus rakyat, wah IPB nih kayak gitu. Ya. Oke, betul. Bukan memposisikan di pasar, bukan. Pasar itu kan tadi nih, pasar itu banyak. Kalau kita memposisikan di pasar itu apa sih? Bisa dari mulai ini apa namanya, demand, supply, ada mulai dari supply, demand siapa, di posisi siapa, di benak siapa. Itu Fadli sudah melengkapi ya. Di benak konsumen, brain image, di konsumen, di kepalanya konsumen itu apa sih positioning produk kita itu? Kan saya sering contohkan ya, teh botol sosro gitu kan. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Kalian dikasih teh fresh tea, dikasih es tea, kalian merasa itu meminum teh botol, padahal bukan. Saking hebatnya teh botol membuat di pikiran itu, ketika kita minum apapun yang namanya teh dalam kemasan itu yang sudah siap minum, itu adalah teh botol. Sama dengan aqua, ya, aqua air mineral higienis. Brain image-nya itu apapun, atau kalian mau dikasih Ades, kasih Yasmin, kasih merek-merek lokal. Kalau udah kalian di rumah kalian coba lihat banyak merek-merek lokal, itu kalian belinya aqua. Nggak protes nih ketika mau aqua dong, dikasih Yasmin. Saya nggak mau ini, saya maunya aqua. Kan nggak gitu langsung gelak-gelak karena haus. Gitu, itulah brain image, itu adalah positioning. Ya, itu yang harus diperhatikan karena kadang-kadang salah kaprah. Namanya positioning itu seperti bauran place, nanti saya akan sampaikan. Itu seolah-olah itu menyatakan tempat ya, bukan menyatakan tempat ya. Kembali lagi apa ya istilahnya, brain image ya, memposisikan produk itu di benak kalian. Contoh itu yang paling ini, kalau di ikan memang rada susah, kalau di ikan budidaya rada susah, tapi ya dengan contohnya tadi aku atau Indomie misalnya, Indomie selera Nusantara, nanti warung mie rebus gitu ya, nanti ngomongnya kan beli Indomie rebus dong atau Indomie goreng, nanti dikasih sedap, dikasih super mie, dikasih apa merek-merek lain, kalian nggak tahu, diam aja, itu kalian minum makan Indomie, rasa ini Indomie. Begitu hebatnya Indomie sehingga dimanapun kita menyebutnya Indomie, padahal di situ kan banyak sedap mie, kadang ya ada super mie, ada sekarang banyak jenis juga. Itu adalah positioning. Jadi kalau mau mengingat positioning ini memang agak susah nih. Ini saya beri ini ya beri poin ya, beri apa ya isinya tuh, tanda gitu ya. Ini yang paling sulit memahami di dalam STP. Nanti kalau di sini ada lagi yang paling sulit memahami, itu dari place. Jadi positioning kembali lagi adalah apa yang ada di pikiran orang tentang produk kita. Diposisikan apa sih produk kita di kepala konsumen kita itu. Diposisikan sebagai produk yang bagaimana ya. Produk kita itu di benak konsumen, seperti tadi saya aqua, contohnya aqua, teh botol, Indomie, boleh tuh. Oke ya. Nah, pertanyaan berikutnya, tadi udah paham, ini pengelompokan ya. Ini target itu mengambil segmen, mengambil salah satu atau semua dari segmen ini menjadi target. Ya. Jadi segmen bisa sama nggak dengan target? Sama nggak? Beda, Ibu. Beda. Mana yang lebih besar cakupannya, mana yang lebih kecil? Segmen atau target? Segmen lebih besar cakupannya daripada target. Boleh nggak sama? Boleh nggak sama? Bisa nggak sama? Bisa, Bu. Bisa. Jadi artinya secara definisi segmen lebih luas dari target, tapi ketika kita mau berusaha ya, ini secara konseptual segmen lebih besar dari target. Tapi kalau kita berusaha, bisa nggak segmen kita sama dengan targetnya? Atau harus lebih kecil? Bisa nggak? Bisa nggak? Pertanyaan sederhana banget ya, tapi ternyata susah. Inilah teori, makanya jangan dianggap enteng. Makanya kalau yang nggak menyimak ketahuan gitu. Ya nggak apa-apa sih, bagi saya mah nggak akan rugi, tapi kalian sendiri yang rugi nggak dapat itu ilmunya. Wali bisa jawab, Wali?
Saya masih agak bingung dengan konsep segmentasi lebih besar daripada target, Bu. Loh, tadi kan temannya sudah bilang. Atau tadi coba Mungkin Sudan ulangi. sayanya aja, Bu, yang masih belum Coba paham. Sudan bisa jelasin? Jadi Kenapa kalau segmentasi kenapa? Oh, hilang suaranya Sudan. Sebentar Ibu. Oke. Kalau diskusi sebenarnya lebih enak ini. Kalau teori mah gitu-gitu aja, banyak kok bacaannya, cari aja PPT di searching di Google udah banyak banget. Kalau Bu, Iya, kedengaran nggak Bu? Kedengaran sekarang. Iya, kenapa di situ dituliskan S itu lebih besar daripada T? Karena segmentasi itu dia cakupannya lebih besar, Bu. Misalkan tadi ya pengelompokan. Ya. Misalkan sesuai dari demografis, mulai dari usia dan lain sebagainya. Sedangkan kalau targeting itu lebih spesifik kayak gitu. Iya, spesifik khusus produk kita ya. Ya, produk kita seperti itu Bu kurang lebihnya. Ya, gimana Wali? Udah paham? Ya Bu, paham Bu. Tadi saya sempat mengira kalau target itu bisa kayak target dipasarkan ke A, ke B, ke C, ke D gitu Bu. Nah, Udah itulah maka. sekarang. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini kan lebih besar cakupannya. Bisa nggak ketika kita berbisnis, segmen itu sama dengan targetnya? Sebenarnya bisa aja Bu, tapi kita kehilangan kesempatan untuk mencapai pasar yang lebih besar Bu. Gini, saya jangan bertanyanya belum lanjut. Ya. Bisa berarti Bu, bisa. Bisa, oke. Ya, cukup stop. Saya cuma minta satu jawaban ini. Bulan gimana Bulan? Wali ya barusan ya. Iya Bu, bisa. Bisa. Kok bisa ya? Balik lagi. Bisa jawab nggak? Ya. Silakan yang bisa nyontohkan. Jadi begini, betul ya. Jadi segmen bisa sama dengan target, bisa tidak sama. Ya. Jadi ini bisa pakai sama dengan. Ya, jadi segmen itu untuk kita ya, secara teori segmen itu lebih luas dari target, udah pasti tuh. Jangan dibolak-balik ya, jangan kata Ibu tadi sama ternyata lebih besar. Gimana sih maksudnya? Segmen cakupannya lebih luas dari target. Target itu adalah pasar yang dituju di segmen itu. Segmen ada 10, saya nggak mau 10 Bu, aduh ribet banget nih, banyak kelas umur, lokasi dan sebagainya, psikografis, demografi. Bu, saya cukup 3 saja. Saya mau di lokasi terdekat saja, saya mau umurnya dibatasi, nah itu target. Beda-beda target tiap usaha ya. Kalau segmen sama, misalnya segmen pembudidaya ikan lele, pembudidaya ikan lele segmennya sama. Targetnya beda-beda setiap jenis usaha. Bisa sama Bu, sama bisa 10 segmen 10 target juga boleh. Ya, secara teori boleh, tapi ya tinggal dipertimbangkan. Nah, jadi paham ya sekarang. Nah, balik lagi kalau kayak gitu. Ya. Nah, sekarang balik kita sambungkan ke data ini. Sekarang tadi Akram nyontohin, balik lagi nih ke Akram, pembesaran apa Akram? Ikan nila ya? Iya. Ya, oke. Nah, dari mana data demand data supply? Kembali dulu ke STP-nya. Segmennya apa pembesaran ikan nila? Siapa segmen pembesaran ikan nila? Siapa ya? Bisa apa ya? Bisa lebih luasnya ke para pembudidaya ikan. Pembesaran loh. Siapa segmennya pembesaran? Ayo, di satu kata juga ya. Makanya satu kata itu sangat berarti. Taufik kalau mau jawab silahkan di chat. Karena Taufik katanya tadi terkendala ya. Silakan ada yang mau. Oh, udah bisa Taufik. Mungkin dari ukuran ikannya Bu. Bukan, ini siapa segmen pembesaran ikan itu siapa sih? Kembali lagi ke psikografis, bukannya udah di praktikum ya? Ke demografis, gitu, ke apa lagi? Perilaku, ke apa lagi? Biaya hidup, kelas ini gitu. Masyarakat berkelas-kelas, coba kira-kira pembesaran ikan lele siapa ya? Ini orang-orang yang punya uang lebih gitu Bu. Orang kaya. Masa? Gitu. Waduh, saya kalau boleh makan ikan nila orang kaya dong ya? Bisa, salah satunya. Gitu. Salah satu gitu. Biasanya kan kalau yang ikan besar itu dibeli sama orang-orang besar juga gitu. Nggak biasanya. Gitu. Tapi Oke, sekarang
Saya balik lagi ya, pembesaran, kembali lagi pembesaran ya, ini kata kuncinya, ikan nila. Segmennya siapa? Yo, segmennya. Bukannya udah pernah dapat itu kemarin bahannya bahwa ada itu ada apa namanya? Segmentasi itu berdasarkan psikografis dan sebagainya. Udah kan ya? Geografis, psikografis, perilaku, demografis. Betul. Nih, saya tayang lagi deh. Saya bolak-balik ini masih minggu yang lalu ya, nggak apa-apa, minggu lalu minggu sekarang tuh sama karena saya nggak ini coba udah kelihatan kan? Sudah Ibu. Ya. Iya. Demografis, geografis, behavior itu ya, sama psikografis. Nanti saya ulang lagi deh sebelumnya. Bisa nggak? Tuh, jadi hilang deh ini saya. Nah ini. Siapa segmennya? Yang makan ikan nila tuh siapa sih? Ikan yang nila pembesaran itu untuk ikan apa sih ikan nila pembesaran tuh? Untuk diteruskan dibudidayakan lagi, Cak? Untuk dikonsumsi, Bu. Iya, berarti siapa yang makan? Masyarakat umum. Iya, segala kalangan. Masyarakat segala umur, segala kalangan, misalnya segmennya ya. Tapi ini langsung ke masyarakat, ini konsumen akhir. Kemarin udah bicara rantai pasar. Tapi bisa juga segmentasi pembesaran itu sebelum ke konsumen akhir itu ada lembaga-lembaga yang perantara ya, tengkulak misalnya. Ini kan segmentasinya ya, pedagang besar gitu ya. Nah, ini dia segmennya. Ya. Targetnya apa dong targetnya? Targetnya yang perusahaan Suden apa? Kemana? Targetnya kemana Suden? Halo, Suden hilang lagi lenyapnya. Yang lain hilang lenyap. Ibu izin ya. Menjawab. Mungkin bisa ke restoran Siapa? gitu ya, Bu. Amalia, Bu. Amalia, oke, saya catat mungkin dulu. Bisa. Ya, Bu. Ya, saya catat dulu. Amalia. Oke, tadi restoran ya. Boleh deh resto misalnya ya. Jadi targetnya Amalia mau kemana? Mau ke restoran kayak mungkin resto, apalagi? Terus udah. Warung-warung di pinggir jalan gitu. Ya, mungkin. pokoknya ini yang sama, resto dan sejenisnya. Apalagi? Ya. Kan ini tadi saya sudah sebutkan. Izin masuk. Ya, siapa? Swalayan, Bu. Pasar, Bu. Iya, Mahdia apa Mahdia? Jawabannya ini di depan mata loh. Ini resto dan sebagainya, supermarket di sini. Iya, Bu. Untuk targetnya bisa di kolam pemancingan, Bu. Jadi pembesaran untuk kolam pemancingan. Oke, segmennya saya tambah kolam pancing. Boleh. Terus yang lain? Izin masuk, Bu. Ya. Mungkin di ibu rumah tangga gitu, Bu. Ya, ibu rumah tangga boleh. Siapa tadi? Untuk targetnya ya, Bu? Iya, siapa nih target? Duta Ramadan. Duta, dan lagi Duta. Tadi udah Duta ya. Oke, Duta. Oke, sekarang udah nggak ada yang ketengkulak ya? Tengkulak tadi sudah ya, Bu, Ibu sebutkan. Iya, segmen. Targetnya ini saya tanya. Ibu nyoba nambahin, Bu. Ya, siapa nih? Fadli, Bu. Fadli. Ya, nggak ada yang baru itu lagi. Kalau ya. untuk pembudidaya gitu bisa nggak sih, Bu, kayak jual indukan? Ya, kita bisnisnya mau bisnis induk atau bisnis ikan konsumsi? Boleh juga, tapi kalau dalam kasus ini kan pembesarannya ikan nila untuk ikan konsumsi. Ya. Oke. Bisa ya, Fadli. Ya, tapi saya contohkan ini. Ini dulu lah, pahami ya. Oke, baik. Ya, kelihatannya ya beberapa betul sudah paham ya. Nah, ini segmennya banyak kan, konsumen akhir, tengkulak, resto, pasar tradisional misalnya ya, banyak banget segmennya. Tambah lagi tadi ada beberapa teman menambahkan targetnya yang mana, pusing Bu, banyak banget, saya nggak mau ke pasar, cuma 10 kilo, ke konsumen akhir apalagi tadi siapa yang menyebut ibu rumah tangga. Kan kita kemarin belajar ya saluran distribusi ya, rantai pasok, rantai nilai dan sebagainya. Mau nggak ibu-ibu cuma beli sekilo datang ke kolamnya Suden misalnya?
pasti nggak mau tuh, nggak ada pembudidaya yang mau, terpaksa harus melalui saluran distribusi yang lain. Jadi jangan targetnya ibu rumah tangga gitu ya. Tapi sebenarnya segmennya ya semua kalangan masyarakat, mau ibu-ibu kayak mau pasar kayak, ya betul segmennya sangat luas karena ini ikan konsumsi ya. Sehingga kita tetapkan saja deh kalau gitu targetnya resto misalnya ya, resto banyak nggak? Resto cuma 10 kilo padahal saya satu kolam ada 100 kilo lah, makanya resto terus tengkulak gitu ya. Nah inilah jadi udah Bu, tengkulak cukup karena tengkulak saya mau beli 100 kilo ya sudah, tengkulak dan resto saja itu yang jadi target ya. Nah, kayaknya gitu. Tapi kalau misalnya jual roti, misalnya ya, roti, saya mau roti, suplainya roti berbagai macam. Segmennya siapapun segala macam masyarakat. Ya, targetnya bisa segala masyarakat. Jadi bisa sama, bisa beda. Ya, sehingga datanya, nah kembali lagi ke data. Ini kalau ini menggambarkan data apa sih? Ini yang tadi saya ST ini. S atau T ini menggambarkan data apa kalau di dua data ini? Demand, Bu. Demand, ya cocok. Nanti data demand itu seperti ini tadi ya, Suden. Kalau Sudennya targetnya menentukan resto, cari resto, datanya, data demandnya. Tanya resto ada berapa resto di Bogor, butuh berapa ikan nila, catat. Jadi data demand itu dari data ST atau T lah ya, kalau S kan luas tadi, dari data T yang kita tetapkan. Ya, kalau saya datanya resto dan tengkulak, ya cari data demand, itu resto, tengkulak, semuanya cari data. Berapa demand itu sebenarnya yang dari pasar yang akan kita tuju? Ada nggak belum pasar? Oke, kalau data suplainya dari mana? Nah sekarang balik lagi. Data suplainya dari mana untuk pemasaran ikan nila ini? Halo, ada nggak nih orang nih? Ada Bu, ada. Dari mana data supply? Dari para pembudidaya pembesaran. Bu, saya nggak survei langsung, bagus, itu data primer. Bu, saya dua aja deh, kayaknya data primer dan sekunder nggak, data primer aja banyak jawabannya, kadang nggak tercatat, nggak tahu dan sebagainya ya. Ya udah kalau gitu saya bantu dengan data sekunder KKP. Boleh cari data para pembesar budidaya produksi dari pembesaran di Bogor, data KKP tahun berapa. Nanti suplainya juga kita cari tahun yang sama, tempatnya yang sama. Jadi yang paling mudah cari data apa? Data demand atau data supply? Thomas jawab, Thomas jawab di chat tadi ya. Kalau mau cari datanya sih lebih gampang ini Bu, dari yang supply. Mana? Supply soalnya kan Ya, kita ya, nyari ya. sama pembudidaya. Bagus, betul. Jadi ini yang lebih mudah. Data demand ini susah. Kalian mau, apalagi ibu rumah tangga. Aduh, kalian harus dari rumah ke rumah kayak sensus. Untuk ikan nila itu ya. Tapi nggak mau. Nah itulah makanya perlu data akurat. Waduh Bu, ribet ya ternyata. Nggak juga. Kalau mau mendalami ini silahkan, kalau yang mau penelitian di lab masuk itu banyak rantai pasok, udah satu topik ya, rantai pemasaran ini, strategi pemasaran juga sudah bisa. Ini belum banyak dipelajari karena memang ya sudah sekarang paradigma sudah berubah, kurikulum sudah baru, divisi sudah mengantisipasi perubahan-perubahan zaman kekinian. Jadi kita pun berubah ya, perguruan tinggi itu nggak harga mati, nggak stagnan, nggak statis, kita dinamis ya, ada perubahan perilaku di dunia terhadap kondisi perubahan ilmu pengetahuan, perubahan segala macam kekinian, kita ngikutin, bukannya ada K2020 ya, divisi kita juga berubah, jadi orientasi juga berubah, mindset berubah, makanya jangan terlalu cutting-cutting. Orientasi cutting-cutting itu kadang-kadang salah kaprah, bukan menyalahkan cutting, bukan. Tidak semua cutting, tapi kadang-kadang cutting itu kalau kita salah memilih informasi dari cutting itu bisa membuat salah persepsi, sehingga cukup tanya ke dosen, cari referensinya yang pasti, cari ilmunya yang jelas, nggak usah cutting-cutting sebenarnya. Tapi kalian selalu kalau informasi lebih percaya pada cutting daripada ke dosen, daripada ke buku teksnya gitu ya. Hati-hati, dunia berkembang ya, dunia berubah, segala sesuatu berubah termasuk ilmu juga berubah, jangan juga melihat ke belakang, kita maju. Disruption, era disruption, perubahan dengan cepat gitu ya. Kita siapa yang menduga kondisi pandemik saat ini, nggak akan ada yang menduga tiba-tiba pasar berubah drastis dari offline ke online.
Termasuk saya ya, termasuk kalian mungkin. Kalau saya sih merasakan sendiri dulu, mana berani malas online, mana banyak nipu, banyak ini, kita lihat langsung, kita bisa raba, kita bisa cek, kita bisa coba, ya kita bisa cicipin kalau perlu gitu kan, betul-betul lebih memuaskan sebenarnya membeli offline gitu, tapi kan kondisi ya akhirnya kan berubah drastis. Oke gitu ya, paham ya. Saya kasih satu lagi contoh supaya lebih memahami. Sekarang kalau pembenihan ya. Gimana kalau pembenihan ikan nila misalnya. Tadi kan pembesaran ya. Segmennya apa? T-nya apa? Posisinya bisa ikan nila bersertifikasi CPIB, ikan nila, kalau ikan udang SPF. Nah itu positioning ya. Mendingan beli dari Akram deh, dia mah benar benihnya bagus SPF gitu. Mendingan jangan beli di Sudan, aduh banyak murah tapi banyak mati. Posisikan bahwa kita berkualitas baik ya. SR-nya kalau kalau benih lele dari Sudan tuh SR-nya tinggi. Mahal dikit gak apa-apa, tapi mahal dikit SR tinggi ujungnya untung daripada murah SR rendah ujungnya rugi, pilih mana gitu ya. Oke, sekarang contohin pembenihan ikan nila. Tadi pembesaran saya contohkan ya. Muhammad Hade ini siapa Hade ya? Ya Bu. Hade ya, silakan Hade, bisa dicontohkan segmennya apa Hade? Oke, mungkin kalau segmen dari pembenihan ikan nila sendiri itu bisa mungkin pembudidaya kali ya. Oke, pembudidaya apa? Pembudidaya ikan konsumsi khususnya ikan nila. Pembudidaya pembesaran gitu ya. Oh ya. Kok ini yang spesifik ya, pembudidaya pembesaran. Kita belajar spesifik, kita orang budidaya. Pembesaran ikan nila. Oke, siapa lagi? Hade sudah. Galuh apa Galuh? Contoh lain Galuh? Kan kemarin belajar saluran distribusi waktu praktikum ya. Nanti saya akan kembalikan untuk membedakan saluran distribusi, rantai pasok, rantai nilai. Ya, siapa? Yola. Siapa tadi yang mau jawab? Yola, gimana Yola? Yola? Yola ada nggak sih? Ada Bu. Ya, silakan dijawab. Sejauh lama. Nggak menyimak ya. Putri, silakan Putri. Saya nggak mau lama-lama nih, waktu jalan terus. Putri, silakan. Ada berapa Putri? Putri semuanya. Putri, ada nggak Putri? Putri nggak ada ya. Alia gimana Alia? Putri tidak ada. Alia saya anggap tidak ada. Coba Arido. Arido tidak ada juga. Tidak ada. Ya kalau tidak jawab ya tidak ada. Retno. Iya Bu. Ya. Nah, Iya, Retno halo, ada. Bu. Suara Ya. saya kedengeran. Ya. Apa Retno? Oke. Lebih baik Retno daripada Arido atau tadi ya Alia, karena tidak ada jawaban sama sekali, tidak merespon pertanyaan panggilan saya. Pak bisa jawab, tidak bisa jawab silahkan respon panggilan saya. Nurul nggak ada juga. Perlu dipanggil Bu. Nurul, Aisyah tidak ada. Tadi Hikmah nyaut Bu. Aku deh. Aisyah. Ada Bu. Ya, bisa jawab Aisyah ya, silakan. Menurut saya untuk pembenihan ikan nila itu segmentasinya hanya di pembesaran saja Bu. Kemarin nggak belajar, nggak menyimak saluran distribusi ya. Saluran distribusi yang kemarin. Thomas bantu Thomas. Tuh pada kemana nih kelasnya? Ini udah 2 minggu belajar pasar nggak ada satupun yang nyangkut bener ya sesuai dengan LO-nya. Berarti apa namanya Nurul. Kalau untuk ada ya. Oke. Nggak tercapai pembelajarannya ya siap-siap ngulang.
Kan ini ada LO-nya, masa 2 minggu belajar hanya begitu aja tidak tercapai LO-nya. Siap-siap ngulang berarti. Atau kalaupun tidak ngulang ya nilainya ya tidak bisa sesuai harapan. Devi, silakan Devi. Udah belajar praktikumnya. Kan udah dibahas sama minggu lalu sama saya juga rantai ini ya, kalau nggak salah rantai sedikit tentang rantai pemasaran. Devi, halo Devi. Iya. Ya, apalagi masa hanya pembudidaya pembesaran saja, kan banyak segmennya. Lihat dong psikografisnya, demografinya, apa aja bisa dari situ kan. Aduh, pada kemana nih? Azizi Putri. Bu, kalau Ya. segmentasinya ke penelitian dan para peneliti gitu bisa nggak, Bu? Enggak, itu kan enggak bukan yang rutin, itu mah hanya sesekali yang pasar aja, yang bisnis, yang orientasinya bisnis. Izin jawab, Bu. Siapa? Ade. Ade apa? Ade. Eksportir bisa nggak, Bu? Boleh. Eksportir. Iya, Bu. Pembenihan ekspor, ada benihnya ekspor nggak? Ada, Bu. Ada, nggak ada. Berarti bukan itu. Saya masih ingat pembesaran. Ini kan pembenihan. Kalau pembesaran boleh tadi. Ya. Kira-kira siapa? Tapi ada sudah memberikan contoh lembaga saluran distribusi. Ada bagus sudah mau. Silahkan siapa? Aduh, dari tadi padahal itu saya selalu sebut-sebut. Apa nggak ada yang tahu satu kelas ini? Bu, Sudah, mungkin saya boleh bantu jawab. Apa? Kalau misalnya kan kalau pembudidaya pembesaran ikan ini kan benar-benar cuma fokus ke satu ikan, maksudnya Iya, untuk benih. jajan. Iya, nanti Nah, jualnya kemana dia? Segmennya siapa sih? mungkin kalau segmen lainnya bisa ke ini nggak sih Bu, ke petani, tapi ya petani. Kok petani? Nggak ada enggak. petani. Yang mana petaninya itu Nggak ada dia petani. Kita nggak punya petani. Undang-undangnya baca apa? Kulturis. Hah? Pembudidaya, Bu. Astagfirullahaladzim, kalian udah semester berapa? Tidak ada petani pembudidaya. Pembudidaya, Bu. Rizky betul nih. Jawaban Rizky. Ya, betul Rizky. Di chat. Rizky Aditya. Lanjutkan Hade. Yang Rizky betul. Oke, Hade. Iya, sebenarnya saya tuh mau menjawab kalau misalnya di mana ada ini petani yang juga membudidayakan ikan, Bu, sekaligus gitu, Petani Bu. yang membudidayakan, saya Iya, nggak ngerti. iya, jadi dia punya lahan pertanian, juga dia punya lah, jadi dia Ya, dia bersamaan kan ini gitu. pembudidaya pembesaran kan, berarti si Oh, itu petani itu masuknya. kalau dia melakukan pembudidayaan ya budidaya pembesaran dong, pembudidaya dong Oh, dia. iya, Ya, ini benar tadi kata sebenarnya Ade nih, Ade banget. Ade, cuman Ade kan pembenihan tidak. Kalau Ade jawab ekspor pada pembesaran betul, Dek. Tadi. Tapi kan ini pembenihan. Nggak ada lah ekspor benih. Nila, nggak ada. Kalau benih lobster ya. Gimana, Dek? Makanya kalau ini judulnya lobster, ini lobster Ade benar. Kalau judulnya lobster, pembenihan lobster, Ade benar. Udah pada jawab? Udah pada baca, Rizky? Apa itu? Yang chatnya Rizky. Ya di sini dong ada, iya ada tengkulak gitu kan. Ada pedagang perantara di sini. Ada nggak yang pembudidaya? Saya punya 1.000 ekor. Pembudidaya perlunya 1.000 ekor nggak? Tengkulak misalnya nih ya. Coba lihat di mana dan sebagainya. Nanti tengkulak ini tengkulak mana, tengkulak mana, tengkulak Bogor, tengkulak Bandung, tengkulak sekitar kita, Banten misalnya ya. Ini pembudidaya pembesaran, terus tengkulak gitu kan. Ini yang kemarin dipelajari saluran distribusi tata niaga, rantai pasok, rantai nilai, ini yang kita pelajari. Oke, lanjut supaya waktunya ini. Targetnya siapa? Pemilihan ikan nilai ini. Kira-kira targetnya siapa? Ayo, siapa yang mau jawab? Adek, Dek, targetnya apa, Dek? Cepet dong, ini waktunya jalan terus argonya. Targetnya? Hade, targetnya mau apa kalau ini punya Hade? Saya mungkin targetnya lebih ke ya restoran yang Kok ini benih ya Allah, ini benih. Masa benih ke restoran? Siapa yang mau makan benih?
Ya, jadi Ini S-nya di depan mata. Ya Allah, kenapa sih? oh, Kok nggak nyambung ya? pembudidaya. Tinggal melototin ini kok. Iya, Ini pembudidaya ikan, Bu. Pembudidaya Aduh, pembesaran kalian nggak ikan. fokus banget ya. Tinggal melototin ini loh, gitu. Tentukan Ya. yang targetnya mau ini, apa mau ini, atau mau dua-duanya. Itu aja susah amat. Kalau Hude target pembudidaya boleh. Tapi pembudidaya dipikir-pikir sedikit ya mintanya. Ya udah saya dengan tengkulak boleh nggak? Boleh. Inilah menunjukkan bahwa S-nya sama dengan T-nya. Tadi kan S lebih besar dari T. Yang contoh pembesaran S-nya lebih besar dari T ya. Saya udah hapus soalnya. Masih ingat nggak? S-nya banyak banget. Tapi T-nya saya pilih 3 aja. Itu yang tadi contoh pembesaran. Dan tadi contoh pemenihan saya sama aja S-nya dengan T-nya gitu ya. Karena cuma 2 misalnya. Ya, paham ya? Nah, sekarang balik lagi pertanyaan saya. Gimana datanya? Cari data D-nya. Data supply-nya. Dari mana data demand-nya? Untuk pemenihan ikan lele ini? Dari mana data demand-nya? Kalau demand-nya dari data pembudidaya. Oke. Ya. Demand-nya ini. Ini data demand. Ini data demand. Supply-nya dari mana? Supply-nya dari data pembenih itu ya, Bu? Supply-nya dari sini. Pembenihnya. Betul. Siapa yang barusan menyampaikan pendapat? Siapa barusan yang ngomong? Mahdia Rosana, Ibu. Mahdia, itu lagi, itu Mahdia lagi Rosana, ya. Ibu. Mahdia Rosana. Iya, ini lagi sudah tercatat Mahdia ini. Ada pertanyaan nggak? Paham nggak? Ya demand-nya dari yang jadi target ini. Demand itu yang jadi target, ya supply ini yang jadi produsennya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Berarti paham ya. Nanti saya tanya kalau gitu. Coba tadi siapa ya? Sudan mau nyontohin apa tadi? Sudan Apa, mau Bu? dagang ya? Iya, perihal Dagang apa, Bu? apa? Tadi bisnisnya Ya, Bu, misalkan tadi eksportir. ekspor ikan hias. Nah, eksportir Sudan, eksportir ikan hias. Coba pelajari S-nya dulu, Sudan. S-nya segmentasinya itu di negara-negara Asia mungkin, Bu. Terus juga misalkan yang beriklim tropis ataupun Siapa? Importir ya? Ya, importir bisa, Bu. Importir. Importir Negara-negara itu siapa? Kamu letakkan ke negara gitu kan, orang ini lembaga ya. Importir. Importir, benar, Bu. Importir di Asia. Di Asia. Terus? Selain itu juga ada restoran-restoran yang mengimpor produk bahan bakunya gitu, Bu. Ada restoran yang ikan hiasnya? Ada yang restoran ikan hias gimana sorry, sih? Bu. Punten, Bu. Oh iya, kira ikan konsumsi, Bu. Loh, kamu maaf, yang Bu. tadi Ya, ini Bu. emang nggak kelihatan ya tulisan saya? Tadi nggak kebaca, Bu. Ngaca perut kamu. Iya, Bu. Penggemar ikan hias, Bu. Di mana? Di luar negeri yang ngimpor gitu, Bu. Jadi kan juga ikan hias. Hobiis. Hobi. Ikan hias ada nggak ya kopi ikan hias yang langsung ekspor? Nggak ada nih. Ada nggak hobiis yang langsung beli ke kita? Ada nggak? Mungkin ada, anggap aja ada. Anggap aja. Padahal nggak ada. Harus realistis ya. Ada nggak Ya, Bu. hobi misalnya Mr. Chan mau beli ikan hias yang kamu ekspor 10 ekor? Masuknya Mau tetap nggak? ke importir ya, Bu. Itu dia. Bu. Kamu udah paham kamu. Ya jangan dipaksain. Saya suban segmennya importir ikan hias, ya udah. Sekarang targetnya apa? Jangan dipaksain harus banyak. Targetnya ya berarti 1. Sama ya. Berarti targetnya siapa? Sama, Bu. Sama dong. Ya. Importer juga, Bu. Ya, oke. Sekarang cari data. Data supply-nya dari mana? Data supply-nya tadi dari data importir gitu, Bu. Demand dan supply ya. Nanti supply-nya segmen lagi kamu sama-sama simbolnya. Data supply-nya dari? Data supply? Data terkait pembudidaya ikan hias. Supply ya kan, Bu? Ya. Dari eksportir ikan hias. Iya, dari sini betul. Siapa tadi? Sundari ya? Iya, Ibu. Baru Sundari baru saya catat nih.
Dari sini ya. Si Suden udah ngelamun nih. Iya Bu, kurang minum nih Bu kayaknya Bu. Demand-nya dari mana? Dari importir itu, Bu. Betul. Siapa tuh? Ali Ridho. Nah, baru muncul tuh. Muncul nama-nama baru, saya suka nih. Ali Ridho. Nah, udah cukup contohnya. Ntar paling contohnya di ujian lagi. Kita lanjut ke... Ini waktunya gerak terus nih. Tapi nggak apa-apa sih. Saya soalnya nggak PPT oriented ya. Nanti kita lihat bahan hari ini sebenarnya ini. Tapi saya tidak akan kembali lagi kalau dengan saya gini modelnya. Ya kalau mengharapkan PPT jangan harap. Nih minggu ini kita akan belajar ini. Analisis dan riset batas strategi pemasaran ya. Ini mulainya dari sini. Analisis pasar baca aja ya. Ini analisis pasar karena kita memang supply demand kembali lagi orientasinya produk kita adalah ke pasar. Gara-gara si Suden minta minum, saya minum dulu. Silakan Bu. Alhamdulillah, aduh suara saya nih. Oke, nah ini ya. Ini baca. Ini kalau saya suruh baca ini artinya mudah banget ya. Tapi kembali lagi pasangan sejoli pasar adalah apa? Baru aja. Pasangan sejoli pasar apa? Supply dan demand. Supply dan demand. Ini pasangan sejolinya SD mau DS boleh. Ya kita analisis pasar ya harus dua sisi. Bu analisis pasarnya supply aja deh, demand ribet. Nggak bisa. Bu saya analisis saya demand aja deh gampang Bu. Supply mah nggak mau, nggak bisa. Ya nggak akan bicara pasar kalau gitu, datanya nggak akurat ya nggak. Berarti nanti ketika berproduksi ya tanda tanya lagi, nah kan nggak gitu ya. Oke, ini ada chat apa ya? Udah Indah Yolanita, udah saya masuk. Baik Bu, terima kasih. Oke, ini saya lewat, kemudian tuh kan kalau udah gini harus stop dulu. Berada sensitif nih ya. Enggak juga bisa. Bentar. Oke. Ini kadang nggak bisa maju, nggak tahu nih. Nah, ulangi lagi aja dari sini. Nah, silahkan dibaca terus. Nah, ini mengenai pasar relevan, permintaan primer, pasar, udahlah ya. Ini tadi. Nah, ini ya STP dan 4P ya. Jadi setelah tadi demand dan supply, sekarang STP lanjut ke 4P. Ini berhierarki ya, jangan dibalik. STP dulu baru 4P. Boleh nggak 4P dulu baru STP? Bisa nggak 4P dulu? Nggak bisa. Kalau berhierarki nggak bisa. Tetapkan dulu STP-nya baru 4P-nya. Karena dari STP ini akan berbeda 4P-nya. Segmennya tadi banyak. Terus targetnya saya ke pembudidaya pembesaran misalnya benih ikan nila. Nanti akan 4P-nya beda dengan target saya ke tengkulak. Di mana Bu bedanya ya? Kalau target saya ke tengkulak, ya STP strateginya beda dong dengan target saya ke pembudidaya. Strateginya beda. Kalau saya pembesaran, saya misalnya targetnya ke pasar ekspor, ya beda dong strateginya dengan yang ke pasar lokal. Sehingga ini harus STP dulu, baru S4P. Ini tadi sudah, makanya kan saya bilang juga saya nggak terlalu PPT oriented, kita sudah. Nah ini tadi yang dijelaskan. STP itu bisa, ini STP itu ya, segmentasi itu kelompok-kelompok. Ini sudah, nah kelompok-kelompoknya dapat diukur dan sebagainya. Ini gampang saya sampaikan. Nah ini yang saya penting sampaikan. Target bisa sama, bisa tidak. Ini yang sama tadi loh, nih yang sama. Bu S dengan S sama dengan T. Nah ini gambarnya. Bu S T lebih kecil dari S, gitu ya, atau S lebih besar dari T. Lah ini. Ada target 10 cuman ngambil 3 gitu. Ya ada target 10 ngambil 10 ini teorinya. Positioning nih penempatan produk di konsumen, di ingatan konsumen nih daya ingat ya. Diingatan konsumen, di benak konsumen. Saya bilangnya di benak konsumen. Kalau daya ingat-ingat nanti dikira kurang ingatan, gila gitu ya. Lanjut, riset pasar riset primer sekunder. Nah,
Strategi pemasaran kita masuk ke 4P. Nah ini ya. Jadi ini market analysis, ini tadi STP 4P, ya sekarang ini 4P. Ya, 4P. Bu, di sini 7P. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, kita punya 7P. Tapi ini yang 7P itu ada teman kalian yang mendapatkan mata kuliah pemasaran dapat ini. Tapi kalau misalnya nggak dapat ya nggak khawatir, ini aja yang penting. Yang lebih umum yang basic, ya ini basic, ini lebih advance. Ini aquaculture cukup di sini, ini biar Oja yang mendalami sekolah bisnis atau manajemen agribisnis atau yang memang berkecimpung di bisnis. Kompetensinya di situ. Paling tidak LO kita sampai sini. Ya, oke. Nah, berikutnya nanti saya ada strategi. Setelah ini dari STP ini keluar strategi ya. Dari STP ini keluar strategi. Strateginya itu, nah ini boleh pakai SWOT. Kemarin ada yang ngomong SWOT ya. Bu Yani sudah sampaikan. Ini ada SWOT, ada BCG, dan sebagainya. Nanti kalau yang banyak-banyak, yang metode-metode yang lain bukan kompetensi kita, nggak apa-apa. Tapi kalian harus tahu bahwa tidak hanya SWOT loh. Gitu ya. Bukan hanya SWOT loh. Nah gitu ya. Jangan merasa SWOT itu sudah tahu semuanya. Tidak. Nah ini akan keluar SWOT. Nah ini salah satu bentuk strategi adalah ketika kita mau ini strategi ya, berikutnya setelah ketemu 4P-nya. Mau pilih yang mana strategi kita, ya kita lihat kalau produk kita itu menjual mau berstrategi ya, meningkatkan penjualan produk kita di pasar yang ada, produk yang ada, pasar yang ada, ya berarti penetrasi pasar. Pasarnya ditingkatkan. Tapi kalau kita mau punya strategi ya produk baru, tapi pasarnya yang ada aja Bu, saya nggak mau cari pasar lagi susah, ya berarti product development. Kalau misalnya saya mau ya saya mau produknya yang ada aja Bu, nggak usah pikir-pikir produk baru, pusing. Tapi pasarnya baru, berarti pengembangan pasar. Ya udah deh, kalau saya semuanya baru, produknya baru, pasarnya baru, berarti diversifikasi. Inilah yang namanya pilihan strategi. Setelah kita ketemu STP ke 4P, lanjut ke strategi. Udah ya, ini berikutnya silahkan dibaca. Saya akan balik lagi ke STP 4P. Ya, masih ada waktu saya sedikit lagi. Oke, Anes. Nah, sekarang udah paham ya. Clear dulu. Oke. STP sudah tahu, sekarang ke 4P. Apa ini 4P? Ini adalah bauran pemasaran. Atau disebut juga marketing mix. Ya, apa aja nih 4P itu? Produk, bauran. Plus, Nah, plus, bilangnya jangan ini kan mix. Ini kan bauran. Jadi bauran produk, bauran harga, price, bauran place, bauran promosi. Gitu ya. Pakai bauran. Karena nanti kalian rancu kalau nggak pakai bauran. Strategi 4P itu apa? Produk. Bukankah produk itu input, proses, output? Bukankah produk itu menghasilkan menghasilkan barang dan jasa? Nah, ini makanya kembali lagi ini mix, bauran. Bauran produk, bauran price, bauran place, bauran promosi. Ya. Nah, yang sering rancu itu adalah ini dua. Ya. Oke, kalau di STP tadi saya lingkarin P, positioning. Positioning itu mirip dengan ini di pemahamannya, kadang-kadang yang salah. Positioning place, Bu. Baurannya sama dengan place, Bu, di mana di Darmaga, di Ciampea, di Bogor, di Jakarta, gitu kan. Nah, ini kita sudah jelaskan. Ini saya tidak akan jelaskan lagi. Sekarang di mana miss-nya? Kalau ini price gampang. Price itu ngikutin yang produknya. Dia mengikutin yang bauran produknya. Misalnya bauran produknya ada 5 macam. Bu, berarti bauran price-nya juga ada 5 macam. Ya, misalnya bauran produknya benih ukuran 1,3. Usahanya Suden itu menghasilkan benih ukuran 1,3, 3,5, 5,7. Ada 3 ukuran. Berarti ada price 3 macam. 1,3, 200, 3,5, 300, 5,7, 350 misalnya. Ini gampang. Promosi, bauran promosi gampang juga. Nanti di pedalaman, yang KPK akan dipedalami, akan juga dapat ya.
Promosi itu bukan iklan, iklan bagian dari promosi. Promosi itu menyampaikan produk dari produsen ke konsumen, menginfokan, mengingat kembali. Ya, ini saya bahas ini dulu yang promosi dengan yang price dulu, ini lebih mudah ya. Promosi itu ada bermacam-macam ya, ada iklan, ada advertising, ada iklan, ada personal selling, ada humas ya. Misalnya pameran-pameran Aquafest disponsori oleh gitu ya, itu kan bentuk promosi. Misalnya kalian ke Alfamart, ke Indomaret dapat brosur, itu bentuk promosi. Kalau iklan ditayangkan misalnya di media ya, di media audio visual atau ya di audio atau visual ya. Nah ini promosi ya, misalnya apa ya, banyaklah bentuk promosi sekarang di IG, di WA dan sebagainya, di Facebook ya. Itu adalah bauran promosi. Kalau bauran price tadi mengikuti produknya. Sekarang bauran produk dan bauran place ya. Saya akan coba fokus ke sini. Ke bauran produk dan bauran place. Apa itu bauran produk? Sama nggak dengan produk? Sama nggak dengan pemahaman untuk menghasilkan produk? Apa coba bauran produk? Kalau gitu deh, supaya saya nggak, apa sih bauran produk itu? Menggambarkan apa sih, Nada? Menggambarkan apa, Nad? Nabila. Boleh. Ya. Jadi kalau bauran produk itu kayak sekumpulan barang atau produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli gitu, Bu. Bukan memproduksi ya? Iya. Ini tadi siapa sih? Kok bisa ada? Akram ya? Iya. Saya tuh karena ditutup wajah kalian hanya sedikit yang saya bisa lihat, cuma 4. Jadi produk itu bukan bagaimana membuat produk mulai dari penyediaan bahan baku sampai produk jadi, gitu bukan? Kalau misalnya kita menyediakan bahan benih lele misalnya, benih lele untuk pembesaran dan proses produksinya sehingga ikan konsumsi lele, itu bauran produk bukan? Halo? Kok tinggal jawab bukan ya? Bu. Bukan. Ini mah di aspek produksi. Ini kita bicara di aspek produksi. Ini sudah nih sama Bu Yani. Jadi di dalam ilmu manajemen itu ada manajemen pemasaran, ada manajemen produksi, ada manajemen keuangan, ada SDM. Ini bukan ya. Tapi ini seringkali salah kaprah. Bauran produk itu bahwa kita mulai menyiapkan bla 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 bla. Bukan. Ini ceritanya produksi. Lah ini cerita apa? Ini lagi bahas aspek apa? Halo? Bauran produk, Bu. Bukan. Ini kan kalau tadi ya benih lele sampai panen benih sampai ikan lele, ini kan cerita aspek produksi. Nah, kalau kita membahas bauran produk, bauran place ini bercerita aspek apa? Membahas aspek apa? Pemasaran. Pemasaran. Aduh, ini 2 marketing. minggu. Sama nggak ini dengan ini? Pemasaran. Beda, Bu. Tidak sama. Jadi jangan lagi bercerita di bauran produk itu bagaimana kita menghasilkan produk itu. Mulai membeli bahan baku bla bla bla, proses produksi tidak. Kenapa ini saya sampaikan? Karena di kelompok saya kemarin ada yang di bauran produk itu menggambarkan flowchart mulai dari membeli benih sampai menghasilkan produk. Salah. Bauran produk mah nggak usah pusing produksi, nggak usah. Udah jadi barangnya, udah ada benihnya, udah ada ikan konsumsinya, udah ada. Kalau kalian mau bikin roti, udah jadi rotinya. Nggak lagi pusing bagaimana sih mengolah roti itu, oh diaduk dulu, diuleni, dikasih isi, baru dibakar, baru selesai. Bukan. Udah nggak ada cerita lagi itu. Ini bagian diproduksi. Bukan salah. Itu bukan salah, tapi salah tempat. Kalau mau cerita seperti tadi, bahan baku sampai jadi itu di aspek produksi. Ada ilmunya, ada. Namanya manajemen produksi. Nah sekarang kan kita bicara pemasaran, udah selesai rotinya, udah selesai ikannya, udah ketemu, udah ikan konsumsinya udah tercapai, udah dapat. Nah inilah namanya bauran produk. Ya misalnya bauran produk pembesaran ikan lele, ya lele ukuran 7 dan lele BS misalnya. Ya inilah bauran produk. Sehingga produk kalau kita misalnya bauran produknya Samsung, HP Samsung, kalau diproduksi bagaimana menghasilkan HP itu mulai dari penyediaan bahan baku sampai jadi HP. Nah,
Kalau bauran produk HP Samsung, ya seri-seri Samsung itu ada seri A, seri B, seri C. Nah, itu bauran produk. Sehingga bauran produk itu akan akan banyak. Kalau aspek produksi bercerita misalnya benih ukuran tadi ya, kita coba benih ukuran ya, bauran produknya menghasilkan benih ukuran 13, 35. Misalnya 2 macam. Kalau di aspek produksi sama aja, semuanya mulai dari persiapan, dari pemijahan, persiapan, pemeliharaan, kasih pakan, dan sebagainya. Sama, mau ukuran 13, mau ukuran 35, sama aja dalam aspek produksi. Tinggal waktunya aja ditambah 13 itu sebulan setengah, kalau 35 2 bulan misalnya. Ini sama. Tapi di bauran produk ya beda. Ini konsekuensinya akan beda. 13 ini dengan 35 ini akan dijual kemana, harganya berapa, mungkin beda-beda, mungkin sama. Oke, sekarang paham ya. Nah, satu lagi, bauran place. Apa yang dimaksud dengan bauran place? Izin jawab, Bu. Ya. Fadli C196. Menurut saya bauran place itu kayak menentukan tempat atau lokasi kita melakukan pemasarannya itu loh, Bu. Bukan lokasi produksi, Fadli. Bukan. Karena kan di sini Jadi, ke pemasaran, Bu. Oh ya, misalnya ini sering kali nanti coba lihat PLA kelas. Nanti kalian nggak mau nih ya, Bu, saya nggak suka banget nih ilmu ini. Tapi nggak mau ketika di PLA kalian harus bikin ini aspek pemasaran. Jadi mau nggak mau. Nah ini di PLA cutting ini, aduh saya nggak bisa kontrol kan. Saya sudah kasih kok teorinya. Kalau sudah dibikin PLA-nya ngaco ya bukan tanggung jawab saya, karena kecuali bimbingan saya. Kalau bukan bimbingan saya ya nggak mungkin lah. Saya campuri karena teorinya sudah, tinggal ada dosen yang bilang gini, Bu, kok anak bimbing saya begini-begini ya, apa nggak dikasih teorinya, Pak? Nggak mungkin nggak dikasih teorinya. Apa sampai sejauh mana, bukan nggak dikasih ya, dia nuduh banget, sampai sejauh mana ya memberikan teorinya. Saya sudah lengkap, Pak, teori itu di PLA itu nggak ada yang kelewat, udah berkali-kali lagi di Tekno, di PIA, nanti di KPK, kalau yang KPK udah berapa kali. Kok begini ya, nggak sesuai dengan ini ya, dosen juga kan ngerti, Pak. Nah, saya bilang itu mahasiswanya, Pak. Saya mah udah ngasih sesuai teori yang benar. Kecuali kalau mahasiswa kalian ada yang protes teori ya silahkan ke dunia. Jadi bauran place itu bukan menunjukkan lokasi di mana. Ini masih nulis. Lokasi saya di Darmaga, Babakan Darmaga, Bogor. Lokasi saya di Cianjur, di Sukabumi. Waduh, saya sedih banget tuh. Ya, jadi bauran place itu tadi betul ya. Siapa tadi? Fadli ya. Ini menunjukkan apa? Saluran distribusi yang kemarin di-PR-kan. Di-PR-kannya saluran distribusi. Bagaimana produk ini dari produsen sampai ke konsumen. Jadi ini harus gambar, jangan hanya lokasi Jalan Darmaga, Bogor. Bukan, ini digambarkan. Dari produsen itu ke konsumen, kemana dulu, baru ke konsumen akhir. Inilah yang namanya saluran distribusi atau saluran tata niaga. Ada nggak produk budidaya yang seperti ini, produsen ke konsumen? Nggak ada. Masa mau beli 1 kilo harus datang ke kolam, ke produsen? Nggak ada. Ada nggak, Bu, kalau gitu barang apa yang dari produsen ke konsumen? Ada, tukang gorengan, bikin produsen, konsumen, kita masuk. Ada tukang martabak beli langsung. Tapi kalau perikanan ya nggak ada. Mana ada ibu-ibu, saya konsumen akhirnya ibu-ibu misalnya, mau beli 1 kilo datang ke kolam, mau beli 1 kilo. Mana dilayani? Mungkin panennya oke, nyari 1 kilo bisa 3 hari itu. Kan susah ngambil ikan dalam kolam besar 1 kilo. Misalnya ya. Oke. Jadi, nah inilah makanya bauran place. Udah paham belum bauran place? Coba saya tanya lagi nih yang siapa ya? Nabila udah ya. Denada, apakah bauran place itu sama dengan tempat? Ini kan sebenarnya kalau diartikan harfiah tempat, tapi kan kita nggak belajar ilmu bahasa. Sama dengan tempat kita berproduksi, tempat kita bisnis budidayanya, tempat kita punya kolamnya, sama nggak? Beda, Bu. Beda. Bedanya di mana? Karena bauran place ini termasuk lokasi pemasarannya, Bu. Termasuk lokasi pemasaran, maksudnya gimana? Jadi nggak lihat ya tulisan saya ini.
nggak bicara lagi lokasi, nggak boleh bicara lokasi, makanya jangan belajar bahasa, saya bilang juga. Aisyah, aduh. Saya boleh Ya menjawab, Bu, Bu. saya izin jawab Bu. Ya Aisyah dulu ya. Apa? Aisyah bukan tadi? Iya Bu, saya. Ya, Jadi ya. bauran place itu itu bagaimana produk itu sampai dari produsen Enggak. Tadi ke pertanyaan konsumen. saya apa? Coba yang mau jawab. Dengerin. Silakan tadi yang tidak sesuai dengan. Itu mah tadi saya udah jelaskan seperti itu. Iya Bu, kalau bauran plus itu adalah saluran distribusi di mana konsumen itu bisa mendapatkan produk kita, Bu. Si Wali juga nggak dengar. Tadi kan pertanyaan saya. Sama nggak? Oke lah. Oh iya, berbeda, Bu. Iya. Nah makanya nggak nyimak ya. Oke, dah saya tutup dah. Nah sekarang terakhir. Kalian kalau nggak salah di praktikum kan disulaskan rantai pasok ya. Sekarang apa bedanya saluran distribusi? Masih ada berapa menit ya? Oke. Sedikit lagi tapi ini penting ya untuknya. Saluran distribusi atau tadi tata niaga atau tadi bauran place dengan rantai pasok dan rantai nilai. Rantai nilai, apa bedanya? Ini poin terakhir kuliah saya hari ini. Bedakan tiga ini, supaya kalian paham. Ini beda loh ya. Bu, sama Bu. Lah kalau sama ngapain bikin istilah ini? Ada value chain, ada supply chain, gitu. Ada bauran place, ada saluran tata niaga. Ini pelajaran satu mata kuliah sendiri loh ya. Kalau memang kompetensinya bisnis 3 SKS. Satu mata kuliah sendiri 3 SKS. Bayangin, ngurusin ini yang kalian cuma 1 kali tatap muka tuh, dia 1 semester. Ibu izin jawab, Bu. Ya. Kalau yang saya nggak muncul sih namanya ya. Sudan ya, oke Sudan. Iya Bu, terkait. Ini udah loh praktikumnya ya, awas loh kalau Bu. Iya Bu, kalau terkait saluran distribusi itu yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya sama Ibu perihal bagaimana sih konsumen ini dapat suatu produk dari si produsen. Nah kalau rantai pasok itu dia bagaimana sih si produsen ini menyiapkan seluruh bahan bakunya itu dari mana-mana yang suppliernya segala macamnya hingga juga alurnya itu dari supplier ataupun bahan baku hingga ke konsumen itu ada alurnya Bu, rantai pasoknya gitu Bu. Jadi skemanya. Sedangkan kalau rantai nilai itu dia fokus kepada si perusahaan ini bagaimana caranya untuk menghasilkan produk atau jasa Bu. Dan juga untuk bisa meningkatkan Bu. 50. Aduh. 50. Yang lain? Wah, ternyata udah kan praktikumnya saya nggak akan masuk lagi. Kalau rantai nilai belum dikasih tahu sih, Bu. Masa sih? Umi. Bukannya saya udah pernah bahas juga di kuliah? Umi. Oke, Umi. Apa, Umi? Ya, jadi untuk rantai pasok ya, Bu. Kamu mah ngelamun semuanya saya nanya 3-3-nya kok. Tapi untuk rantai nilai itu sendiri belum dijelaskan, Bu. Hah? Bukannya udah praktikum kemarin? Kan praktikumnya rantai nilai. Loh, gimana sih? Sudah. Loh, aduh Umi. Udah pasti aturan rantai nilainya sudah kan kemarin sama Bu Vina. Kalau nggak ngerti makanya saya kasih penjelasan lagi. Jangan bilang belum. Makanya tadi Suden bagus. Gak apa-apa sampaikan apa yang diketahui dari pembahasan kemarin. Nanti saya luruskan. Lydia, jangan ini ya, berarti nggak menyimak. Lydia? Iya Bu. Ya, silahkan. Jadi kalau menurut saya kalau saluran distribusi itu kayak proses dari produsen ke konsumennya, tapi bukan secara langsung gitu. Lalu kalau waduh, kok ada kalimat gitu? Saya nggak pernah bikin kalimat gitu ya, secara langsung. Pokoknya produsen ke konsumen 2 kata kok saya. Kok kamu nambah-nambahin yang salah ya? Oke, lanjut. Jadi kalau simpel aja, bahasa dengan saya simpel, jangan jelimet. Kalau rantai pasok itu dia sistem rangkaian kegiatan dari
dari bahan baku hingga ke konsumen. Lalu kalau rantai nilai itu dia proses untuk menghasilkan produk atau jasa. Aduh, kok makin kacau. Makin nggak sama sekali. Masih mending tadi Suden 50. Ini mah 0 atau minus mungkin kalau ada nilai minus. Ingat nggak kalau pelajaran matematik ada nilai minus? Ini minus ya. Jaki. Coba Jaki satu lagi. Jaki ada Jaki. Jaki nggak ada. Saya nggak. Jaki tidak ada ya. Jaki tidak ada. Oke, berikutnya. Ibu Wali menjawab. Apa? Siapa? Rita, Bu. Siapa? Rita. Iya. Jadi kalau saluran distribusi itu tadi kan bagaimana cara barang itu sampai ke konsumen ya. Terus kalau misalnya rantai pasok itu bagaimana proses penyediaan barangnya itu dari supplier ke tangan konsumen gitu. Proses-prosesnya itu bagaimana. Kalau rantai nilai itu bagaimana prosesnya dari barang baku dia sampai ke tangan konsumen, selama proses itu bisa meningkatkan barang atau jasa yang digunakan gitu, Bu. Ya, mungkin sama dengan Suden nih 50. Ya, pertama nih tolong perhatikan nih. Baik, simak baik-baik. Nanti ketemu saya lagi di terakhir saya akan tanya deh. Tadi yang pertama, saluran distribusi atau tata niaga itu adalah bagaimana menyampaikan produk dari produsen ke konsumen akhir, ya. Begini kan? Oke. Cukup selesai begini. Ya. Kalau rantai pasok nih, rantai pasok ini sudah ada ya, tambahan pasokan, menggambarkan pasokan-pasokan di dalam kegiatan ini. Pembudidaya, ini pembudidaya apa misalnya? Pembudidaya apa? Pembudidaya pembesaran tadi ya. Pembesaran ya, pembesaran ikan nila. Nih. Berarti ada pasokan apa, Suden, untuk membudidayakan ikan nila? Ada pasokan benih ya, nila, Bu. Benihnya dari mana? Ini gambarkan. Dari pembudidaya pembenihan, Bu. Oke, apa saya gini aja deh, ulang lagi. Nanti kalian nggak ngerti soalnya udah terakhir nih, udah sesi terakhir dan waktunya udah cukup ya. Jadi ini yang tata niaga tadi dari produsen ke konsumen terus tergantung rantainya ya. Jadi jangan dipaksa tidak ada rantai, nggak mungkin pembudidaya ikan 2 kolam 2 bak tidak punya rantai. Saya mau ke konsumen akhir aja supaya harga di pasar murah. Nggak bisa, itu nggak logis. Siapa yang mau beli dengan apa mau melayani. Ini sekarang rantai pasok. Rantai pasok ini tadi dari ini saya ulang lagi supaya paham, jadi tidak bosan misalnya ke konsumen akhir. Nah ini sama kan dengan di atas. Nah ini tuh ada lagi rantai pasoknya. Apa butuh apa tadi kalau pembesaran benih, butuh apa pakan, butuh apa peralatan. Ini digambarkan. Di sini di tengkulak dia sortasi, gambarkan lagi. Misalnya di pedagang besar dia kumpulkan pilah-pilah, di sini diperbaiki lagi, dipelihara. Kalau ikan hias tadi sudah misalnya ikan cupang gitu ya, ikan cupang misalnya di sini diberi perlakuan lagi oleh pembudidaya oleh agen besar. Aduh, saya ini dari pembudidaya jelek-jelek, saya pelihara dulu barang 2-3 hari kasih pakan yang mengandung pewarnaan, warnanya kuat. Nanti di sini ditambah lagi seminggu misalnya diberi perlakuan, di sini ada pasokan apa. Berarti kalau kita mau memberikan perlakuan warna berarti ada pasokan apa? Zat pewarna misalnya aksantasin. Nah, ada pemasok untuk mensuplai warna tadi. Bu pakai di sini pakai probiotik deh biar kinclong. Ya ini berarti ada pemasok probiotik ke sini. Jadi ini ada pasokan-pasokan yang mendukung kegiatan di sini. Jadi belum tentu di pedagang perantara tuh diam aja gitu ya. Belum tentu diam aja. Kalau di sini ya cukup aja ini. Cukup aja gambarin ini. Produsen ke konsumen itu gimana sih saluran distribusinya. Kalau di sini ada rantai pasokan. Pasokannya apa yang memasok ini, apa yang memasok ini, apa yang memasok ini, apa yang memasok ini. Bu, di terakhir ini, di pengecer ini, karena ini tukang sayur nggak pakai apa-apa, ya berarti nggak ada kotak untuk rantai pasok. Karena ini tukang sayur, misalnya pembesaran ikan tukang sayur mah nggak ngapa-ngapain Bu, cuman bungkus kasih ke konsumen akhir, berarti tidak ada di sini pasokan-pasokan apa untuk mensuplai memberikan nilai-nilai di sini.
Paham sampai sini? Jadi di sini sudah ada konsep 4T, tepat waktu, tepat kualitas, ya, tepat tempat, dan ada juga yang 5T, tepat teknologi. Di sini meningkatkan kualitas, ya, di sini mensortasi, ya acak-acakan nih dari pembudidaya ukurannya, ya udah saya sortasi. Oh, yang ini cocok untuk ekspor karena sekilo 2. Oh, yang ini untuk konsumen pasar aja karena sekilonya ada 4 misalnya. Paham sampai sini? Saya hapus lagi. Sekarang yang ketiga adalah rantai nilai, ya, value chain. Value chain ini beda nih. Value chain sama juga dengan tadi. Ada berapa kotak tadi? Ada 3, ya. Ada 3. Ada ini sama sebenarnya dengan tadi. Tapi di sini ada nilai-nilai yang ditambahkan. Ada rupiahnya, ya. Ada marginnya. Kalau di rantai pasok juga ada margin, ya. Lupa tadi kelewat. Di rantai pasok ada margin berapa dari sini ke sini. Dari sini 10.000 ke sini 11.000 berarti ada 1.000. Dari sini 11.000 jadi 13.000 berarti ada 2.000. Kenapa 2.000? Karena tadi di sini memberi perlakuan dulu. Nah, sehingga ada. Nah, di sini sudah muncul nilai-nilai, value chain, nilai tambah yang ditambahkan ke dalam setiap kegiatan sini. Jadi yang nomor 23 itu mirip dengan nomor 3. Rantai pasok mirip dengan rantai nilai. Kalau saluran distribusi beda banget. Tadi yang saya jelaskan, rantai distribusi tidak sama dengan ini, tidak sama dengan 3. Tapi kalau yang 2, 3 rantai nilai dengan rantai pasok, tapi kalian silahkan aja baca, ya, di beberapa kadang dibilangnya ini rantai pasok, rantai nilai sebenarnya mirip, cuman dia rantai nilai dilengkapi dengan nilai tambah yang di dalam setiap lembaga ini, di dalam setiap kotak-kotak ini. Nah, itu rantai nilai namanya. Bu, kalau di jurnal beda-beda kan saya sudah kasih, ya, di kuliah, sudah kasih PPT yang saya sudah dititipkan ke Bu Vina, kalau nggak salah. Di jurnal-jurnal itu belum benar, nanti makanya nih kalau yang ada berminat di Visimak studi ini. Udah sekarang kakak kelas sudah ada 2-3 orang yang menstudi rantai pasok. Belum ada ikan, yang ada apa? Kopi, ya, coklat. Itu udah lengkap tuh rantai pasoknya. Bahkan ke rantai nilainya. Tinggal nambahin rupiah-rupiah dan nilai-nilai yang dijadikan value added, dia di rantai pasok juga ada rupiahnya pasti. Nah, ini buat nanti divisi kami yang setelah berubah dengan K2020 ini silahkan banyak peluang penelitian di sini. Inilah yang dimaksud dengan rantai nilai, rantai pasok, dan saluran distribusi. Cukup, ya. Nanti kalau yang mendalami, ya, nanti berlanjutnya ini udah sampai 9.50 lebih 10 menit. Saya akhiri, kemudian tidak minggu depan bukan dengan saya, nanti setelah minggu ke 11-12 mungkin, ya, dengan saya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.